Saya Ayu Sri dari Biologi 2C ingin mempresentasikan tentang masalah kepadatan penduduk dan manusia di Semarang. Standar eksistensi yaitu memahami saling bergantungan dalam ekosistem. Dan kompetensi dasarnya memprediksi pengaruh kepadatan populasi manusia terhadap lingkungan, mengaplikasikan peran manusia dalam pengelolaan lingkungan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Masalah kepadatan penduduk itu meningkatkan berbagai kebutuhan seperti sandang, pangan, dan pakan. Dibutuhkan sumber daya alam SDA seperti air, energi, mineral, dan yang lainnya. Dinamika penduduk itu ada 3. Yang pertama, natalitas, angka kelahiran, mortalitas, angka kematian, dan migrasi perpindahan penduduk. Natalitas atau angka kelahiran. Natalitas sama dengan jumlah bayi lahir hidup kali 1000 per jumlah penduduk. Angka kelahiran dapat digolongkan dalam 3 tingkatan, yaitu angka kelahiran tinggi apabila lebih dari 30, angka kelahiran sedang apabila mendapatkan sampai 18, angka kelahiran rendah apabila kurang dari 20. Mortalitas, angka kematian. Mortalitas, jumlah kematian kali 1000 per jumlah penduduk. Angka kematian dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkatan kematian tinggi apabila lebih dari 18. Yang kedua, angka kematian sedang apabila antara 14 sampai 18. Dan yang ketiga, angka kematian rendah apabila kurang dari 40. Mortalitas bayi. Mortalitas sama dengan jumlah bayi mati di bawah umur 1 tahun dikali 1000 per jumlah bayi lahir hidup. Penggolongan angka kematian bayi adalah sebagai berikut. Angka kematian bayi sangat tinggi jika lebih dari 125. Angka kematian bayi sedang apabila antara 35 sampai 75. Angka kematian bayi rendah apabila di bawah 35. Migrasi atau perpindahan penduduk. Macam-macam migrasi. Imigrasi, emigrasi, remigrasi, urbanisasi, dan transmigrasi. Faktor-faktor terjadinya migrasi: kesulitan ekonomi, bencana alam, peperangan, tekanan, politik, tidak adanya kebebasan, ruang yang semakin sempit, lingkungan yang tidak aman. Bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya? Itu dengan cara hubungan antara kepadatan penduduk terhadap kebutuhan air dan udara bersih. Hubungan antara kepadatan penduduk terhadap kebutuhan pangan dan ketersediaan lahan. Hubungan antara kepadatan penduduk terhadap kerusakan. Hubungan antara kepadatan penduduk terhadap kebutuhan air dan udara bersih. Air merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Meningkatkannya jumlah penduduk akan berakibatkan peningkatan kebutuhan air. Kedua, manusia dan makhluk hidup lainnya memerlukan udara yang bersih dan sehat yang mengandung oksigen. Hubungan antara kepadatan penduduk terhadap kebutuhan pangan dan ketersediaan lahan. Dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan, pemerintah Indonesia telah mengusahakan berbagai cara, antara lain intensifikasi yang dilakukan pada lahan terbatas dan ekstensifikasi pertanian yang dilakukan dengan pembukaan area baru, meningkatkan teknologi pertanian, diversifikasi tanaman, sosialisasi cara bercocok tanam baru dengan cara hidroponik.
Hubungan antara kepadatan penduduk terhadap kerusakan lingkungan. Penyebaran penduduk yang tidak merata akan mengakibatkan tegangan di kota lebih besar dibandingkan di daerah. Hal ini disebabkan kepadatan penduduk dan perumahan yang berdempet-dempetan padatnya penduduk akan berakibatkan peningkatan limbah rumah tangga dan sampah lainnya. Selain itu, daerah lantaran sungai berubah fungsi menjadi daerah permukiman. Selain itu, di pusat kota banyak dibangun gedung pencakar langit, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, modern mall, swalayan, dan kondominium. Pembangunan ini yang berdampak daerah resapan air karena semakin berkurang. Selain itu, ruang pinggir jalan banyak ditebang karena untuk pembangunan mall dan swalayan sudah bersama. Pencemaran polusi itu ada gambarnya. Yang pertama pencemaran lewat udara, tanah, air. Selanjutnya, ciri-ciri bahan yang dikatakan sebagai bahan pencemar atau polutan itu ada 3. Berada dalam jumlah yang besar, berada di tempat dan waktu yang tidak tepat, merugikan makhluk hidup terutama manusia. Polutan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Polutan fisik dapat berupa sampah baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan atau bangkai. Polutan kimia dapat berupa bahan-bahan kimia. Polutan biologi berupa kuman, penyakit. Pencemaran air. Suatu aliran dikatakan tercemar dapat ditandai dengan pendangkalan aliran air tersebut, air menjadi kotor dan berubah warna, muncul bau yang tidak sedap. Pencemaran air dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, limbah industri, yang kedua, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga, dan keempat, limbah minyak. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah akan menimbulkan dampak antara lain terganggunya mikroorganisme dalam tanah yang berperan dalam penguraian sampah tersebut, perubahan secara fisik dan kimiawi dalam tanah sehingga akan mempengaruhi kesuburan tanah menjadi turun dan terganggunya keseimbangan ekologis dalam ekosistem tersebut. Pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran bahan bakar minyak dapat berupa minyak tanah, bensin, solar, gasolin, dan batu bara. Selain itu juga pembakaran di pabrik dan pembakaran sampah. Hasil dari pembakaran berupa gas karbon dioksida dan oksida sulfur atau SO, oksida nitrogen NO dapat mencemari udara karena gas tersebut ringan dan dengan mudah tertiup angin menuju ke udara. Hal-hal yang diusahakan untuk menghindari keracunan pada para pekerja. Mengusahakan agar bensin yang digunakan tidak mengandung sulfur lebih dari 1%, menggunakan bensin atau batu bara yang tidak mengandung sulfur, mencuci atau membersihkan SO yang dihasilkan sebelum dibuang ke udara. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.